Oke, gue lanjut. Gue lanjut. Gue mulai ya. Ini live class pertama sama Babe. Emang sebelumnya belum pernah join ya bagaimana? Ya, kalian bertemu gue di kondisi yang gue kurang sehat. Ya, lagi flu. Lagi flu karena ya, kerjaannya banyak. Yang nanyain cara cepat, semoga nanti pas selesai masak mie instannya jatuh ke wastafel. Udah matang-matang, udah enak. Pas lagi nuang mie-nya jatuh ke wastafel. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mari kita mulai. Nah, tadi gue lihat di kelas, apa benar kalian tuh masih pengen nanya terkait fungsi kuadrat? Serius, gue serius. Kalau emang masih mau dijelasin ya, gue kasih beberapa variasi contoh soalnya kalau emang mau ya. Soal mah banyak gue. Kalau soal-soal mau, oke. Oke, oke, oke. Wah, alhamdulillah. Tuh kan bersihin mulu gue. Emang lagi flu ini parah. Capean. Oke, kita mulai dari yang mudah dulu deh. Kita mulai secara bertahap dari yang mudah dulu.
Coba dari yang ini dulu deh. Ya, kita mulai dari yang ini dulu coba. Tentukan fungsi kuadrat yang tepat dari bentuk grafik berikut ini. Dari santai-santai aja. Dari yang ya gampang sih ini mah. Masalah yang mengaruh. Pakai Good Notes. Good Notes for Apple, for iOS. Hindia juga, Beh. Enggak juga sih. Gue cuma tahu evaluasi doang Hindia. Be, next pertemuan boleh bahas peluang nggak? Buset, lompatnya jauh bener. Kalem, Mas Bro. Jauh banget lompatnya. Itu subtes paling susah, Be. Ya santai ya tuh. Kan gue mah udah punya roadmap belajarnya sendiri. Ya kan? Kan gini, lu datang ke gue, tuh dalam kondisi gue sudah mempersiapkan apa yang sudah harus kalian pelajari sampai bulan April. Jadi kalau misalkan tiba-tiba gue diminta untuk lompat, ya gimana? Ini kan rencana belajar gue buat kalian gitu kan. Kalau merasa kalian punya rencana belajar yang lebih baik dan sesuai dengan diri kalian, ya monggo aja. Tapi ketika kalian ada di kelas, ya berarti kalian mengikuti apa yang telah gue susun gitu. Kalau dibilang peluang itu subtes yang paling subbab sorry. Kalau dibilang peluang itu bab yang paling susah, kalau gue kasih fungsi kuadrat yang paling susah, emang sudah pasti bisa. Kan belum tentu ya kan ya. Integral materi susah, masuk materi gak sih? Enggak, setahu gue enggak deh kalau integral. Oke, mari kita bahas. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita punya fungsi kuadrat ya. Di sini terus kita diminta untuk menentukan fungsi kuadrat yang tepat. Nah, di sini ya, fungsi kuadrat memiliki apa? Dua titik. Pertama, titik min 1,2 dan 0,3. Nah, titik min 1,2 ini adalah titik puncak ya, titik puncak atau bisa juga disebut eh, titik minimum ya, minimum. Ya, gitu. Ini titik minimum itu. Nah, sedangkan ini titik potong terhadap sumbu Y. Titik potong
terhadap sumbu Y. Gitu. Ya. Diketahui titik potong diketahui titik puncak pada kurva itu adalah min 1,2. Jadi min 1,2 ini adalah titik puncak pada sumbu X, yaitu XP. Ya. Terus 2 ini sebagai titik puncak pada sumbu Y atau YP. Gitu. Nah, sedangkan 0,3 ini adalah titik potong terhadap sumbu. Ya kan? Ini adalah X, ini adalah Y. Nah, dia memotong sumbu Y, artinya titik potong pada sumbu Y gitu kan. Sorry, ini X dan ini Y. Gitu. Ini X, ini Y. Nah, fungsi kuadrat itu punya 3 bentuk. Ya. Ada yang bentuknya umum, ya. Di sini gua akan jelaskan, ya, 3 bentuk fungsi kuadrat. Nah, pertama itu ada bentuk umum. Nah, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini bentuk umumnya. Ya. Nah, bentuk kedua itu adalah fungsi yang memotong sumbu X di 2 titik. Titiknya adalah X1, X1,0 dan X2,0. Yaitu apa? Yaitu Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Ya. 3, itu ada fungsi yang memiliki titik puncak, ya, XP, YP, dan memotong titik X, Y. Yaitu apa? Yaitu Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat plus YP. Nah, ini adalah ketiga bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, terus untuk soal ini yang kita cari itu yang kita gunakan tuh yang mana? Ya kan gunakan sesuai kebutuhan. Kita punya titik puncak sama titik potong. Berarti yang kita pakai adalah bentuk yang ketiganya. Ya kan? Ya enggak? Kita pakai bentuk yang ketiganya. Gitu. Jadi kita substitusikan ya. Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat plus YP. Y-nya berapa? 3. A-nya belum tahu berapa. X-nya adalah 0. XP-nya adalah min 1. Ini kuadrat. Plus YP-nya 2. Maka 3 sama dengan A dikali 0 plus 1. Ini kuadrat plus 2. Berarti 3 sama dengan, ya, A, karena 0 plus 1 kan 1 ya. 1 kuadrat ya 1 gitu. A ditambah 2. Maka A adalah 3 kurang 2, A-nya 1. Jadi kalau kita kembalikan nilai A ke sini, jadinya Y sama dengan 1 dikali X min XP. XP-nya adalah min 1 kuadrat plus YP-nya adalah 3. 2, sorry. 2. Berarti Y sama dengan 1, nggak usah ditulis lagi karena ya kalau dikali 1 ya hasilnya sama gitu. Jadi X plus 1
kuadrat plus 2. Gitu. Jadi Y sama dengan, nah ini masih ingat ya, X plus 1 terus kuadrat ya. Kuadrat sempurna, berarti di sini X dikuadratin, hasilnya adalah X kuadrat, 2 dikali X dikali 1, berarti 2X, plus 1 kuadrat berarti 1, plus 2. Maka fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Gitu. B, kok 2-nya yang jadi min? Mana nih? 2-nya yang jadi min. Oh, ini. Ini maksudnya. Ya udah. Berarti kedua ruas kita kurang dengan 3 ya. Jadi 3 dikurang 2 sama dengan A. Maka 3 dikurang 2 kan 1. 1 sama dengan A. Sama aja. Mau digimanain ya? Sama. Pasti A-nya 1 kalau ngitungnya bener. Lah iya ya. Lah iya. Bojang apa ya? Oke. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Ya, silahkan. Yang mau SS mohon bersabar. Ya, nanti juga dikasih kesempatan buat SS atau nanti dikasih kesempatan buat nyatet kalau filenya sudah dibagikan, oke?
Oke, bahas gak nih? Bahas, nggak ngerti. Oke, baik. Oke, katanya gini, jika fungsi fx bla 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 mencapai nilai tertinggi untuk x sama dengan min satu. Sekarang kalau kita buat ilustrasinya, teman-teman, ya, misal ya, ini misal ada sebuah ilustrasi fungsi seperti ini. Ya, katanya kan mencapai nilai tertinggi, berarti kan apa? Kurva terbuka ke atas. Setuju gak? Setuju gak nih? Kalau misalkan ada kata mencapai nilai tertinggi, berarti kurva terbuka ke bawah, sorry, maksudnya bukan ke atas, ke bawah. Ya, ini kan berarti apa? Titik tertingginya kan? Gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan ada sebuah kurva fungsi kuadrat seperti ini, itu berarti menandakan apa? Setiap nilai X yang masuk, itu kan yang namanya fungsi, ya perhatikan, yang namanya fungsi, ya, berarti kan untuk setiap nilai X yang masuk, itu kan nanti hasilnya outputnya adalah Y, ya kan? Misalkan nih, X-nya ini, ya pasti nanti ada output di sini, itu Y. X di sini, nanti outputnya Y-nya di sini. Dan seterusnya gitu ya. Nah, berarti ketika sedang berada di titik maksimum ini, ya, nah katanya kan apa? Dia akan mencapai titik tertinggi untuk X sama dengan min 1. Berarti, ya ini adalah ya, nilai maksimum pada sumbu X, atau di sini disebut sebagai sumbu simetrinya, atau disebut sebagai titik puncak pada sumbu X. Itu, ini maksimum. Gitu ya, atau di sini disebut sebagai sumbu simetri. Gitu. Jadi untuk setiap nilai X kan, sebelum dia mencapai maksimum, berarti kan apa? Untuk setiap nilai X di sini, kalau kita masukkan ke dalam fungsi, itu kan outputnya nanti adalah Y yang ada di sebelahnya kan. Ya ini begini ya kan, kalau X-nya di sini berarti Y-nya ini. Kalau X-nya ini ya berarti nanti Y-nya ini gitu. Dan seterusnya sampai dia mencapai maksimum X di sini kan, atau sumbu simetri. Gitu, maka Y-nya di sini. Gitu, maksimumnya. Berarti mencapai titik tertinggi untuk X sama dengan min 1, nah, berarti di sini X sama dengan min 1 itu adalah sumbu simetri, ya kan? Nah, berarti supaya dia mencapai ini, ya mencapai titik tertinggi ini, nilai P-nya berapa? Gitu maksudnya. Ya, sampai sini apakah paham? Gitu. Tuh, paham ya? Oke, sekarang kalau kita pakai eh, formula atau rumus dari sumbu simetri. Sumbu simetri itu kan punya formulasi, yaitu min B per 2A, ya kan? Nah, di sini fungsi kuadrat memiliki nilai A berapa? Yaitu sebesar P, ya ini kan A-nya. Terus nilai B-nya adalah min P plus 1, dan nilai C-nya adalah min 6. Gitu. Jadi kalau kita substitusikan, ya XP adalah min 1 gitu ya. Min B-nya berapa di sini? B-nya adalah min P plus 1 gitu ya. Per, ya, per 2 dikali A. Berarti di sini 2 dikali P. Itu berarti di sini min 1 sama dengan, ya, min dikali min kan plus. Jadi di sini P plus 1 per 2P. Itu. Ketika kedua ruas dikali dengan 2P, jadinya P plus 1 sama dengan 2P dikali min 1. Sehingga P plus 1 sama dengan min 2P. Itu.
Ya, kedua ruas dikurang dengan P, jadinya 1 sama dengan min 2P dikurang dengan P. Maka 1 sama dengan min 3P. Sehingga kedua ruas dibagi min 3 jadinya ya min 1/3 sama dengan P. Jadi nilai P-nya adalah min 1/3. Itu. Ya, ini kata kunci ini ya yang mesti kalian pahami ya, kayak nilai tertinggi atau nilai maksimum itu apa sih? Oh, ternyata titik puncak sumbu Y gitu ya ketika kurva terbuka ke bawah gitu. Yang tadi. Nah, jadi kenapa gue bisa menggambar kurva terbuka ke bawah gitu ya? Ya ini dari kata-kata ini nilai tertinggi. Nilai tertinggi kan berarti kurvanya ke sana. Sekarang kalau misalkan kita kurvanya gue balik begini, mungkin nggak yang bawah ini gue bilang maksimum? Mungkin nggak kira-kira? Secara logika kan yang namanya bawah ya pasti minim ya kan. Kalau yang atas ini pasti ya maksimum atau nilai tertinggi ya gitu. Iya betul. Ya. B itu min satu x pengen dapat dari mana? Nggak tahu dapat dari mana ya kira-kira ya. Dari mana ya? Apakah saya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril? Wah, dari mana kira-kira? Jibril menyampaikan wahyu bahwa titik puncak pada sumbu X adalah min satu. Ya, ya tuh, buat tandain tuh. Udah. Oke, mari lanjut. Lanjut gak nih nomor 3? B itu grafiknya kenapa parabola? Ya, apakah ada fungsi kuadrat yang grafiknya tidak berupa parabola? Ayo, ditonton lagi 36 bab matematika dasarnya. Mungkin barangkali Anda ingin berinovasi bahwa, oh ternyata saya ingin menyanggah bahwa matematikawan terdahulu salah. Fungsi kuadrat itu grafiknya berbentuknya gini. Oke, mari kita lanjut. Nomor berikutnya mana ya? Nilai.
Nah, ini coba. Ya, itu 4K plus 10. Ada apa nih kok minta bahas? Aduh. Oke, gua akan jelaskan dasar teorinya dulu, ya. Gua akan jelaskan dasar teorinya dulu. Apa di sini yang dimaksud sebagai definite positif? Ya, apa yang dimaksud sebagai definite positif? Ya, jadi istilah definite positif itu berarti bahwa kurva selalu, ya, eh, kurva tidak memotong sumbu X dan nilai Y selalu positif. Gitu. Jadi istilah definite positif, ya, itu ini mengacu pada apa namanya, nilai Y selalu positif dan, ya, apa, dan kurva terbuka ke atas. Kenapa mesti ke atas? Ya, supaya Y-nya selalu positif gitu. Jadi supaya Y-nya selalu positif, maka kurva harus terbuka ke atas. Nah, kalau kita gambar kayak gini.
Nah, ini adalah gambar dari kurva yang memiliki definit positif. Gitu ya. Pertama apa? Tidak memotong sumbu Y. Nah, ini kan dia nggak memotong nih, dia melayang gitu. Nah, kalau dikatakan tidak memotong sumbu X, sorry bukan sumbu Y, sumbu X. Kalau tidak memotong sumbu X, berarti apa? Berarti nilai diskriminan dari fungsi kuadratnya itu adalah kurang dari 0. Gitu. Ya. Nah, kemudian kurva terbuka ke atas. Nah, kalau dikatakan kurva terbuka ke atas, berarti nilai A-nya selalu lebih besar dari 0. Gitu. Ya, ini definite positif. Ya. Sehingga apa? Kedua syarat ini menjadikan nilai Y sebagai output dari fungsi itu selalu bernilai positif. Itu. Nah, terus kalau definite negatif gimana? Definite negatif. Ya, kalau definite negatif berarti apa? Sama, dia tidak memotong sumbu Y juga, tidak memotong sumbu X juga, ya. Kurva tidak memotong sumbu X. Nah, tapi bedanya apa? Bedanya nilai Y sebagai output dari fungsi, ya, nilai Y sebagai output selalu negatif, gitu. Dan kurva terbuka ke bawah. Jadi ini menjelaskan karakter dari gambar si kurva, gitu. Ya. Nah, gambarnya kayak gimana? Ya, kita terjemahin dulu. Kurva tidak memotong sumbu X, berarti di sini artinya adalah apa? D-nya kurang dari 0. Gitu. Terus apa? Kurva terbuka ke bawah. Gitu. Jadi nilai A-nya adalah apa? Kurang dari 0. Ini kalau kita masukin gitu ya, misalkan ya kita bedah satu-satu. Pada definite positif, misalkan fungsi kuadratnya Y sama dengan A X kuadrat ya, plus BX plus C. Itu. Jadi kalau nilai X-nya, ya setiap nilai X kalian masukin ke dalam fungsi ini, ya nilai hasil dari Y-nya itu akan selalu positif. Makanya di sini posisi kurvanya di sini, gitu kan. Ya, positif, 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 gitu. Ya. Terus kalau misalkan dia bersinggungan ada yang Y-nya nolnya juga, ya iyalah. Kalau bersinggungan kan berarti X-nya 0, Y-nya 0 gitu kan. Sorry, Y-nya justru malah 0. 0 kan tidak termasuk, nggak termasuk bilangan positif ataupun negatif ya kan. Itu. Jadi setiap nilai X yang kalian substitusikan ke sini, ya nanti Y-nya itu selalu positif. Makanya gambar kurvanya tuh di kuadran positif sini kan. Nah, sebaliknya, pada definite negatif, kalau kita gambar kurvanya, dia akan seperti ini. Ya, ini tidak memotong sumbu X ataupun menyinggung, ya kan? Dan output dari Y adalah apa? Selalu negatif. Ini kan sumbu Y negatif. Betul nggak? Ini sumbu Y negatif. Betul nggak? Ini sumbu Y negatif. Ya iya. Ini adalah kurva fungsi kuadrat dengan ciri-ciri definite negatif. Itu. Sampai sini bisa dipahami perbedaan definite positif dan negatif sebelum kita jawab soalnya. Ya. Oke.
Nah, sekarang mari kita kerjakan soalnya di halaman sebelah. SS dulu nih, sebelum gua pindah, buruan. Sebelum gua pindah nih, ayo, SS. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, oke. Udah ada yang SS tuh. Ya, oke, gua lanjut. Nah, kita lanjut bahas definite positif lagi. Nah, berarti tadi berdasarkan ciri-cirinya, ya, kita catat dulu di sini. Fungsi kuadrat memiliki nilai A, berapa nih? Ya, ini A, ini B, dan ini adalah C. Ya, ini A, ini B, ini adalah C. Nah, sekarang syarat pertama, ya, syarat pertama itu adalah apa? Nilai A selalu positif. A-nya adalah K plus 1. K plus 1 lebih dari 0. Gitu. Nah, berarti kedua ruas dikurang dengan 1. Jadi nilai K itu kita kurangi dengan 1. Jadi nilai K-nya adalah lebih besar dari min 1. Syarat 2 itu adalah nilai D kurang dari 0. Berarti di sini D adalah B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya substitusikan, yaitu min dalam kurung 4K plus 10 kuadrat. Min 4 dikali AA-nya adalah K plus 1, terus C-nya adalah 5K plus 17, kurang dari 0. Nah, min dikuadratin ya pasti positif, gitu kan. Sehingga sisanya adalah 4K plus 10 kuadrat. Min 4 dikali K dikali 5K. Ya, berarti 5K kuadrat. K dikali 17, berarti 17K. 1 dikali 5K, ya berarti 5K. 1 dikali 17 berarti 17. Kurang dari 0. Nah, ini kita kuadratkan. 4K dikuadratin berapa? 16K kuadrat. Ya, 2 kali 4 kali 10 berarti 80K. Plus 100. Nah, ini jadinya min 4 dikali 5K kuadrat plus 22K plus 17. Kurang dari 0. Ini 16K kuadrat plus 80K plus 100. Nah, kita kalikan nih. Jadinya berapa? Min 20K kuadrat. Ya, min 88K min 68. Kurang dari 0. Nah, ini berarti 16K kuadrat dikurang 20K kuadrat berapa? Min 4K kuadrat. 80K dikurang 88K berarti min 8K. 100 dikurang 68 berarti berapa? 32. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 4. Masih bisa dikecilin. Jadinya min K kuadrat min 2K plus 8. Kurang dari 0. Itu. Nah, gua itu adalah orang yang kurang menyukai bentuk pertidaksamaan dengan nilai A-nya negatif. Ini opini pribadi gua. Kalian boleh ikut, boleh enggak. Ya, gua kurang menyukai bentuk A negatif di sini. Dengan begitu, semua ruas gua kalikan dengan min 1. Atau gua bagi dengan min 1. Sehingga K kuadrat plus 2K min 8. Nah, karena tanda pertidaksamaan di sini, kalau kita bagi dengan negatif, dia pasti akan berubah tanda. Atau tandanya menjadi sebaliknya. Yaitu lebih besar dari 0.
Ya. Nah, sekarang kita faktorin. Ya, kalau kita faktorkan, ya, berapa nih? Ini K sudah pasti ya. Nah, berarti kita cari bilangan yang kalau dikali hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya 2. Berapa? Min 2 dan 4. Berarti K min 2, K plus 4. Nah, ini sebagai pembuat 0 jadinya. Nah, pembuat 0. Jadi K min 2 sama dengan 0, sehingga K-nya adalah 2, atau K plus 4 sama dengan 0, kakaknya adalah min 4. Ya enggak? Ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangan di sini. Ya, garis bilangan. Ya, yang kita sesuaikan sama apa namanya? Ini ya, nilai K ini. Nah, K lebih besar dari min 1. Ini kita masukin angka-angka yang ada di sini ya. Ada min 1, ada 2, ada min 4. Ya, min 1. Ini kalau kita tulis di sini adalah 0 ya. Di garis bilangan berarti min 1 itu di sini. Terus 2. Nah, 2 tuh di sini. Terus min 4. Min 4 itu berarti min 2, min 3, min 4. Nah, min 4 itu di sini berarti. Nah, sekarang kita lihat. K lebih besar dari min 2. Katanya, ya, K lebih besar dari min 2. Min 1, sorry. K lebih besar dari min 1. Nah, ini kan 0. Ya, pada garis bilangan. Ini garis bilangan loh, SD. Ya, gua harap kalian udah pernah menjumpai garis bilangan sebelumnya. Jadi tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan dikatakan K lebih besar dari min 1, itu berarti arahnya ke kanan apa ke kiri? K lebih besar dari min 1, berarti arahnya kanan apa kiri? Kanan ya. Jadi ini min 1, ya, arahnya ke kanan. Ya. Nah, terus kita lihat. Sekarang ada K sama dengan 2 dengan K sama dengan min 4. Kita nggak bisa langsung tentukan panah seperti tadi. Ini. Ya, jadi yang kita gunakan adalah apa? Titik uji, teman-teman. Ya, kita harus menggunakan titik uji. Ya, titik uji yang paling mudah itu adalah 0 sebagai titik uji. B, apakah wajib 0 titik uji? Enggak. Yang wajib cuma sholat. Ya, titik uji nggak wajib 0. Boleh lu masukin titik uji 1 miliar, 1 juta, 1 triliun, ya, atau 80 triliun gitu ya. Jangan, 80 triliun itu APBD DKI. Ya. Oke, sekarang sekarang kita masukkan titik uji ini ke sini. Gitu. Jadinya gimana? Ya, 0 min 2 dikali 0 plus 4. Ini bukan nilai X ya, nilai K gitu ya. Nah, 0 min 2 itu kan min. 0 plus 4 itu plus. Berarti min dikali plus hasilnya apa? Pasti min ya kan? Pasti min hasilnya. Berarti daerah di antara 2 dan 4 alias 0 itu pasti min dia. Daerah negatif. Itu. Nah, terus kita pakai titik uji satu lagi, yaitu yang di sebelah kanannya 2. Misalkan kita ambil 3 ya. Ya. Misal K sama dengan 3. Berarti di sini 3 min 2 dikali 3 plus 4. Berarti di sini plus dikali plus. 3 dikurang 2 kan 1. Plus ya kan. 3 tambah 4, 7 plus. Berarti hasilnya plus di sini kan. Berarti ini plus, ini plus. Nah, kalau ini min, ini plus, berarti sebelah kiri dari min 4 itu adalah daerah negatif. Daerah positif, sorry. Ya, karena kan dia akan bersilangan kan.
plus, min, plus, nanti ntar di sini min lagi, ada plus lagi, ada min lagi, ada plus lagi, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat tanda ketak samaannya, ya, positif apa negatif, lebih besar apa kurang dari. Tanda ketak samaannya lebih besar atau kurang. Lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti ke arah positif. Ya, jadi si 4-nya ke arah positif. Nah, ke sini. Ya. Terus si min 2-nya juga ke arah positif. Si 2-nya juga ke arah positif. Ini. Nah, terus kalau udah kayak gini, kita cari penyelesaiannya yang mana, B? Nah, kita cari penyelesaiannya yang beririsan. Gitu. Yang beririsan. Kalau misalkan irisannya mulai dari sini, ya, berarti yang masuk min 1 atau 2? 2. Berarti solusinya di sini bukan min 1, atau min 1 tidak masuk sebagai solusi. Yang masuk adalah 2. Berarti di sini K-nya yang, ya, K-nya lebih besar apa kurang dari 2? Nah, K-nya lebih besar dari 2 karena arahnya ke kanan, pasti lebih besar. Gitu kan. Nah, terus di sini min 4 kan berdiri sendirian, tidak ada angka lain yang panahnya sama kayak dia arahnya, ya berarti dia juga termasuk penyelesaian. Jadi nilai K, ya, lebih besar apa kurang dari? Nilai K-nya kurang dari atau lebih besar? Nah, kurang dari. Berarti K pasti nilainya kurang dari min 4. Gitu. Jadi nilai K yang memenuhi adalah apa? Yaitu jika K kurang dari min 4 atau K lebih dari 2. Gitu. Jangan pura-pura bahagia, udah nggak usah pura-pura bahagia. Gue tahu kalian nggak bisa pertidaksamaan, ya kan? Pusing kan nonton garis bilangan? Udah nggak usah pura-pura bahagia. Oh gitu, ya ya ya, aman aman aman. Pas tidur mah kepikiran, aduh tadi gimana ya, gue nggak ngerti. Kesian. Yang nggak beririsan nggak jadi penyelesaian. Oke, kalau mau nanya on mic. Kalau cuma ngetik di chat, gue bingung bacanya karena tenggelam. Bemon. Oh, oke, dijawab. Oke, ada 2 orang yang raise hand. Ntar ya. Kita lihat ada Deborah. Mari Deborah, silakan berbicara Deborah. Bisa, oke. Mau tanya soal garis Ya, bilangan. Dulu ya, kalau guruku tuh bilangnya gini, kalau misalnya udah dapat negatifnya, pasti selanjutnya itu positif. Terus ya, misalnya udah dapat positifnya, pasti ya, negatif. ya, Itu itu boleh kan gitu, udah Bi? pola, boleh, boleh. Karena Oh, itu kan oke. pola, sebuah pola. Misalnya gini,
Misalnya gini, kita dapat titik uji yang di tengah itu positif, maka kanan kirinya udah pasti negatif. Karena nggak akan mungkin habis negatif, sebelah kanannya negatif lagi, itu udah nggak mungkin. Itu. Jadi kalau kita punya 3 titik uji seperti ini ya, -4, 0, dan 2, ya, maka ketika kita masukkan 0 di sini, kalau di sini udah negatif, maka kanan kirinya udah pasti positif. Karena bersilangan kan, selang-seling, plus, min, plus, terus nanti min lagi, nanti plus lagi, nanti min lagi, dan seterusnya sampai tak hingga gitu. Jadi boleh-boleh aja. Nah, kenapa gue di sini memasukkan juga 3? Karena kalau gue langsung bilang apa namanya, ini sudah pasti begini ya, itu kesannya tidak ada proof, tidak ada pembuktian di sini. Jadi ya gue harus membuktikan juga apa benar dia plus, ya ternyata benar kan gitu. Jadi pola yang tadi ya benar gitu. Jadi boleh-boleh aja Deborah. Yo, kita lihat ya. Sekarang anaknya Raffi Ahmad, Cupang. Halo Be, permisi. Ya, kenapa Cupang? Nih sebelumnya minta maaf dulu Be kalau misalnya pertanyaan Nanti aku aja nanti Lebaran. menyinggung Kenapa? sama Be ya. Cuman kan kalau misalnya ada soal fungsi kuadrat itu, kalau soal-soal yang ada teksnya gini tuh kadang gimana ya, belum bisa menangkap apa yang diminta dari soal gitu loh Be. Misal tadi kita dikasih contoh soal ini, terus Mm-mm. nanti yang nomor selanjutnya adalah definite positif. Mm-mm. Itu tuh aku sendiri masih kurang bisa nangkep gimana kayak kata kuncinya gitulah istilah. Ya, ya itulah. Nah, itu kira-kira Oke. gimana ya Be, aku harus belajar apa gitu. Nah, oke, gini. Salah satu kelemahan sekaligus juga kesalahan anak-anak di Indonesia saat belajar, gua pun mengalami juga hal yang sama ketika masih duduk di bangku sekolah dulu, adalah ketika gua dikasih soal matematika, itu yang ada di pikiran gua bukan bagaimana caranya gua mengenali masalah yang sedang diberikan. Yang namanya soal, persoalan itu kan masalah. Kita dikasih masalah, tolong selesaikan gitu. Nah, yang menjadi kesalahan besar adalah apa? Kita diajarkan kalau ketemu masalah ini, rumusnya ini. Rumus, ingat, rumus itu bukan penyelesaian. Ya, rumus itu bukan penyelesaian. Jadi yang harusnya pertama kali diperkenalkan kepada kita adalah bagaimana caranya kita mengenali masalah, ya. Kenal dengan masalah berarti apa? Kita tangkap nih ilmunya. Oh, kita dikasih masalah ini dan sebagainya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan informasi mengenai masalah yang ada, baru kita pahami bagaimana nih logika berpikirnya untuk bisa selesai. Nah, kita nggak diajarin itu. Nah, makanya ketika kita sedang belajar, pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Pelajari dulu tentang sebuah materi secara luas. Ya, secara luas itu dari mana? Dari istilah-istilahnya. Set, 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 set. Dari istilah-istilahnya. Gitu. Pelajari pelan-pelan. Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Sehingga apa? Kalau kalian sudah mempelajarinya dengan baik gitu ya, lalu kalian berpikir dalam proses belajar itu, ya gua rasa untuk memahami kasus atau soal, kalian jadi bisa mengerjakannya atau memahaminya dengan mudah. Taruhlah mengerjakan hal sulit, tapi paling tidak udah paham, oh ini tuh kita harus giniin. Oh ternyata ini kita harus giniin. Ini kita harus giniin. Itu semua melalui proses belajar. Nah, pertanyaannya sekarang gua kasih pertanyaan ke kalian. Apakah selama ini kalian belajar dan mengerjakan soal itu kenal dengan persoalannya? Itu. Apakah kalian sudah melakukan itu ketika proses belajar? Ya. Dan konyolnya lagi adalah banyak yang menjual, bahkan banyak yang menjual ya selembaran yang mereka klaim sebagai
kumpulan rumus matematika SNBT. Wah, itu aneh menurut gua, karena kalau kita cuman baca kumpulan rumus, tapi ketika ketemu soal kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan selembar kertas itu, ya itu buat apa? Kertas itu tuh buat apa sebenarnya? Ya, maka ya suuzon gua adalah ya itu tidak lain dan tidak bukan untuk memperkaya mereka, gitu kan. Jadi kalian ini dalam kondisi tidak tahu apa-apa, lalu mereka dengan otak bisnisnya ya, wah, banyak yang nggak bisa MTK nih, ya gue jual rumus aja lah, pasti laku gitu kan. Kalau ditanya apakah nanti rumus ini akan berguna atau enggak, ya urusan lu gitu kan. Yang penting gue jualan, lu merasa butuh gue, ya gue jual ke lu, ya kan. Bener nggak? Ada ada demand di situ, ya ada permintaan, mereka juga ada supply-nya. Demand dan supply terpenuhi, ya udah terjadilah proses ekonomi gitu kan. Ya nggak? Gitu. Jadi kembali lagi ke konteks yang tadi ditanyakan, ya kalau kita belajar, kalau kita latihan soal, ya kenalin soalnya, ya kan? Makanya tadi gua ketika mengerjakan soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu pasti gua awali dari teori dasarnya, ya kan? Gua awali dari teori dasarnya. Enggak, coba kalau kalian lihat dari tadi, apakah gua langsung bilang bahwa nomor 2, oh nomor 2 nih rumusnya ini ya, nomor 2 ya, tek 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 langsung dapat P. Enggak kan, gue nggak langsung kayak gitu kan, tapi apa, gue mulai dari mengenali apa, bagaimana cara menggambar kurvanya, bagaimana memahami informasi nilai tertinggi untuk X sama dengan min 1, gue awali semua dari situ, karena ya itu yang kalian butuhkan. Kalian tidak butuh rumus, demi Allah kalian nggak butuh rumus untuk bisa pinter matematika, percaya sama gue. Ya, pegang kata-kata gue, lu nggak bisa atau lu nggak butuh rumus untuk lu pinter matematika. Sekarang apa, Newton, Einstein bisa pinter apakah karena rumus? Sekarang gue tanya balik, Einstein, Newton apakah bisa pintar karena mereka menghafal rumus? Justru apa, mereka benar-benar menolak dengan tegas sistem sekolah yang apa, yang menitik beratkan pada hafalan. Ya nggak, mereka mengkritik keras sekolah, karena sekolah kita cuma disuruh ngapal. Nah, malah mereka yang nyiptain rumus. Kalau kalian nonton video gue yang bagian barisan dan deret, di situ gue bercerita tentang salah satu anak, ya, SD yang bernama Gauss. Dia menciptakan rumus, ya, untuk menghitung dari 1 sampai 100 dijumlahin. Nah, itu yang kalian kenal dengan apa? Dengan rumus jumlah suku ke N dari deret aritmatika. Itu dia. Ya, itu dia nggak ngapalin rumus, dia bikin sendiri. Tapi di sini gue bukan nyuruh kalian untuk bikin rumus, enggak. Seenggaknya kita bisa memulai dari apa? Membiasakan diri untuk bernalar, kayak gitu. Ya, kita biasakan diri bernalar, bro. Oh gitu ya, Be. Makasih ya, Be. Iya. Berarti apa solusinya adalah setiap hari ada pertemuan sama Babe ya, biar diajarin nalarnya. Waduh, solusi apa itu adik-adik? Solusi apa itu? Waduh, capek gue kalau kalau ngajar mulu. Ya, Be, makasih tamparannya. Ya, ya gunanya gue nyari tutor kan supaya ada yang bisa nge-backup gue kan. Kalau guanya ngajar mulu bisa tipes gue. Ini aja gue lagi flu kan gara-gara kebanyakan kerja. Oke, Zora, silakan berbicara. Iya, tes mic Halo, dulu. Iya, halo, halo, kenapa?
Mau nanya tadi untuk nomor 3, aku sedikit nggak paham yang soal titik uji tadi. Yang Ya, soal titik uji tadi itu kenapa bisa 3 ya? mana. Hitungan yang titik Oh uji. ini, kenapa K-nya 3 gitu maksudnya? Iya. Oke, gue jelaskan dari awal kerangkanya. Pertama, kita punya K lebih besar dari min 1. Dia udah nggak perlu diuji lagi. Berarti di situ sudah jelas bahwa nilai K lebih besar dari min 1. Oke, itu informasi pertama yang bisa kita ambil. Kedua, kita dapat akar-akar dari sebuah pertidaksamaan kuadrat. Yaitu apa? K min 2 sama K plus 4. Bukan akar-akar, sorry, pemfaktorannya. Nah, pada pemfaktoran pertidaksamaan kuadrat, kita dapat pembuat nolnya, yaitu 2 dan min 4. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah nilai K lebih besar atau lebih kecil dari min 2, atau apakah nilai K lebih besar atau lebih kecil dari min 4, itu belum kita bisa pastikan. Gitu, ya. Jadi hasil perkalian ini dan pertidaksamaan ini belum bisa kita pastikan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Itu makanya ketika di garis bilangan kita kita buat yang namanya titik uji. Nah, pada pertidaksamaan ini, pada garis bilangan ini, kan kita punya titik min 4 sama 2, ya. Berarti kan ada dua titik nih. Itu. Jadi kalau misalkan titik ini kita bagi menjadi seperti ini, ya. Nah, ini akan menciptakan 3 daerah. Ya, maka ini akan menciptakan 3 daerah, yaitu daerah min 4, daerah tengahnya yaitu 0 di sini, dan daerah yang lebih besar dari 2 itu kan. Daerah kiri itu daerah yang kurang dari min 4, daerah tengah itu ya daerah di antara min 4 dan 2, dan daerah yang lebih besar dari 2. Nah, kalau kita boleh menjadikan 0 sebagai titik uji, maka angka-angka yang ada di sebelah kanan 2, which is dia adalah 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya, nah, maka kita juga boleh memasukkan angka-angka yang lebih kecil dari min 4. Itulah sebabnya K boleh sama dengan 3, karena sebagai titik uji. Gitu, Zora. Ya, jadi Makasih, Beh. itulah kenapa K-nya 9 dan 3, karena dia masuk sebagai bagian dari titik uji. Titik uji itu berarti apa? Ya berapa aja, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Kenapa Edward? Jadi kan di soal kan dia minta definite positif yang mana A lebih besar dari 0. Nah, jadi Ya, apakah K lebih kecil dari negatif 4 tuh masuk ke penyelesaian di soal? apakah apa? Apakah lebih kecil dari negatif 4 tuh termasuk gak ke penyelesaian di soal? Nah, K negatif 4 itu tidak termasuk ke dalam penyelesaian. Makanya di sini tandanya adalah kurang dari. Berarti yang masuk penyelesaian berapa? Ya angka-angka yang lebih besar yang kurang dari min 4 berapa? Dimulai dari min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya. Jadi 4 itu tidak masuk. Kenapa? Karena tandanya itu kan di sini kurang dari. Bukan kurang dari sama dengan, hati-hati. Ya, kalau ada sama dengannya, min 4, maka masuk sebagai solusi. Gitu. Kalau nggak ada seperti ini, ya berarti dia tidak termasuk ke dalam solusi sebuah pertidaksamaan. Begitu juga dengan 2. 2 tidak termasuk bagian dari solusi. Kenapa? Karena ini nggak ada sama dengan di sini. Gitu, Edward. Oke, terima kasih, Be. Yo, Halo, udah jelas belum suaranya? jelas, jelas. Jadi aku mau nanya, eh se apa sama kayak Deborah, kan aku tuh ini tuh materi kelas 10 kalau gak salah. Waktu kelas 10 aku tuh diajarin bahwa ternyata ada apa sih? Ada bukan ada soal di mana sih yang plus minusnya tuh di ini gitu loh, kayak udah plus tuh bisa plus lagi. Nah itu teh apakah guru aku yang salah ngajarin atau emang Enggak. udah pasti plus minus plus minus? Nah, mungkin gini maksudnya. Maksud siapa namanya Abdul Mazid.
gurunya atau lu Abdul Mazid, lu mungkin kurang menyimak waktu guru lu menjelaskan. Nah, pola plus min plus itu berlaku pada satu garis bilangan. Ya, guru lu kemungkinan ya dia satu garis bilangan itu ditumpuk untuk semua pertidaksamaan. Jadi ada pertidaksamaan yang plus 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 seolah-olah padahal itu sebenarnya adalah plus min gitu. Nah, itu juga bergantung pada apa? Bergantung pada pangkatnya. Ya, nanti kalau misalkan ini pangkatnya 3, ya itu nanti akan berbeda lagi penyelesaiannya. Nah, tapi kan di sini apa? Level SNBT nggak mungkin pangkatnya 3, pasti 2. Kalau pangkatnya 3 mungkin simak. Itu nanti ada tutornya. Mungkin ya, gue juga nggak tahu, nggak pernah nyentuh matikpa di simak. Gitu. Jadi kemungkinan itu. Siapa namanya? Bagas ya? Bagas ya. Ya Abdul gitu Dul, jadinya Dul. Ya. Nah, nah, kalaupun memang suatu saat ada kejadian di mana nih, misalkan dia ada plus, minus plus, di sini plus 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 lagi gitu kan. Nah, makanya gua menyarankan apa? Untuk menggunakan 2 titik uji biar fair, biar tahu. Itu. Atau kalau mau komplit coba aja tiga-tiganya tuh. Berarti min 5, 0 sama 3 tuh. Coba semua. Gitu. Kalau mau capek itu juga kan. Memang masalahnya kan kita berpacu dengan waktu. Halo, Ya, izin bertanya sebelumnya, kan di syarat pertama dari K itu kan lebih dari min 1 ya? Baik. ya. Nah, apakah K kurang dari min 4 itu juga termasuk dari penyelesaian? K kurang dari min 4. Yes. Nah, sekarang gini. Ya, siapa tadi namanya Rapip? Gini Rapip. Kan di sini di syarat pertama katanya kalau lebih besar dari min 1 Rapip. Ya kan? Nah, ternyata pas kita coba titik uji, dia min 1 ini panahnya beririsan dengan 2. Sehingga apa? Yang masuk penyelesaian bukan lagi min 1, tetapi apa? Dimulai dari 2. Sehingga K min 1 tidak berlaku di sini. Ya, kalau lebih besar dari min 1 tidak berlaku di sini. Loh, kalau misalkan K min 1-nya nggak berlaku, K lebih besar dari min 1-nya di sini nggak berlaku, katakanlah. Gitu ya. Apakah K kurang dari min 4 atau K min 4 ini berlaku? Ya, berlaku. Tapi bukan min 4 yang berlaku. Yang kurang dari min 4. Hati-hati di sini. Ya. K yang kurang dari min 4 yang berlaku. Kalau misalkan masih nggak percaya dengan proofment-nya, ya, setelah kelas, masukkan nilai K yang kurang dari min 4 dan atau nilai K yang lebih besar dari 2. Masukkan ke sini. Apakah nanti ketika jadi sebuah fungsi kuadrat yang utuh, itu tidak memenuhi syarat? Nah, kalau nggak memenuhi syarat, kabari gue, berarti gue salah. Tapi kalau misalkan ketika K-nya min 5 atau K-nya 3, kalian masukkan ke sini, lalu ketika menjadi sebuah fungsi kuadrat yang utuh, ternyata sesuai dengan syaratnya, kabari orang-orang bahwa alternativa ngajarnya dari dasar. Ya. Apalagi Muti? Mau nanya, Ya. ini kita kapan ya bisa mengganti tanda pertidaksamaan? Kan kayak Oke. intinya min K kuadrat min 2K plus 8 kurang dari 0. Nah, terus tiba-tiba tanda pertidaksamaan yang kurang dari itu jadi lebih dari. Apakah selalu dikali dengan negatif? Oke. Kenapa tanda pertidaksamaan bisa berganti arah ketika dia dibagi dengan negatif? Sekarang gue kasih logika sederhana. Ya, ketika gue menuliskan pertidaksamaan, ya misalkan ya ada pertidaksamaan yaitu nilai K
misalkan minus K lebih dari 1. Ya, ini nilai min K-nya lebih dari 1. Nah, berarti nilai K-nya itu harus berapa supaya pertidaksamaan ini terpenuhi? Coba. Jangan di mute dulu. Gimana deh? Min K? Nih, ini kan ada min K lebih besar dari 1. Ya, Nah, supaya pertidaksamaan ini bernilai benar bahwa min K lebih besar dari 1, maka nilai K-nya harus berapa, Muti? K-nya harus lebih dari, K-nya harus lebih, Angka deh, sebutin angkanya aja. K-nya tuh harus berapa? Paling tidak ya. 1. Kalau K-nya 1, berarti di sini min 1 lebih besar dari 1 dong. Bener apa salah? Salah. Salah. Berarti coba cari angka lain. Nilai K-nya harus berapa? Min 2. Min 2. Kalau K-nya min 2, berarti kan apa? Min kali min plus. Plus. Ya, berarti di sini 2 lebih besar dari 1. Nah, ternyata nilai K-nya itu min 2 supaya memenuhi. Ya kan? Setidaknya min 2 harus memenuhi. Min 1 bisa nggak? Nggak bisa. Nggak Ya bisa. kan? Karena kan nggak mungkin 1 lebih besar dari 1. Karena dia sama. Ya kan? Gitu. Jadi nilai K-nya harus min 2. Which is kalau misalkan ini kita bagi dengan min 1. Ya, kalau kita pakai prosedur gue yang tadi ya. K-nya dibagi min 1. Berarti min K dibagi min 1 adalah K. Nah, tadi tandanya harus dibalik kalau dibagi sama min 1. Berarti kurang dari, ya, 1 dibagi min 1 ya min 1. Maka nilai K-nya harus kurang dari min 1. Berapa angka yang kurang dari min 1? Ya min 2. Makanya harus dibalik pada ketidaksamaan. Gitu logika dasarnya. Oh, oke, paham. Nah, jadi bukan semata-mata itu aturan atau sesuatu yang nggak memiliki alasan. Ada alasan logisnya. Oh, oke, makasih, Be. Ya, sama-sama. Ya, nah gua harap teman-teman mulai sekarang bisa menerapkan saran yang barusan gua ya kasih tahu ya, Bob. B kan min 4-nya nggak ada irisan. Ya justru karena dia nggak ada irisan ya kita nggak usah ngambil pusing. Loh ini nggak ada irisannya. Apakah ini harus ada irisannya dengan kita membuat angka sendiri? Ya nggak perlu, anjay. Karena dia berdiri sendirilah. Dia sudah hakul yakin masuk dalam solusi. Ya, justru yang ada irisannya ini yang harus kita pertimbangkan. Siapa nih ya kan yang menjadi ini. Baik, gimana caranya ngerjain ini selama 1 menit? Jago, dah itu aja. Kalau materinya masih terseok-seok, jangan mimpi bisa ngerjain dalam 1 menit. Kuncinya apa? Jago. Gimana caranya jago? Belajar. Belajar apa? Materi dasarnya. Kalau udah belajar materi dasarnya, latihan soal sebanyak mungkin yang lu bisa lakukan. Itu. Ya. Nah, coba apa alasannya? Apa alasannya ini bisa dikerjakan dalam 1 menit kalau bukan karena jago? Karena cara cepat kah? Ya, cara cepat yang mana? Nah, cara cepat yang mana coba? Ya, nembak jawaban itu cara paling cepat. paling 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 logis ya. Nembak jawaban. Oh, halo, dengar nggak, Be? Ya, alhamdulillah masih dengar, masih bisa dengar Tadi alhamdulillah. tadi itu lihat soalnya dulu, boleh nggak, Be? Yang Ya, syarat boleh, satu. boleh, boleh. Nah, syarat satunya kan
kalau lebih dari min 1. Nah, Ya, penyelesaiannya kan kalau lebih dari 2 dan atau kurang dari min 4. Nah, ketika ya, ketika K-nya ikut ke K-nya kan kurang dari min 4. Nah, kalau ya. dimasukin ke syarat 1 bukannya nggak memenuhi Nah, persyaratan memenuhi ya? nggak? Makanya kan tadi gue bilang, ya kan, ada yang nyoba nggak nih kira-kira kalau gue tulis begini? Soalnya Udah aku nyoba tadi belum dia jawabannya terpenuhi atau kalau enggak? enggak. Nah, ada lain yang udah nyoba, lu tuh cowok ternyata kirain cewek tuh, lu ada yang mau ngedeketin tuh katanya. Berarti Boleh. kalau Nah, lebih dari 2 jawabannya gue. nah, kalau dia tidak memenuhi ternyata setelah lu masukin berarti apa? Yang memenuhi siapa di sini? Kalau lebih dari 2. Nah, berarti yang memenuhi adalah kalau lebih dari 2. Sekarang coba kita lakukan proving atau pembuktian. Apakah kalau misalkan K-nya kurang dari min 4 dia tidak memenuhi, coba kita masukkan ke fungsinya di sini. Ya, kita masukkan ke fungsinya di sini. Ya, misalkan nih K yang kurang dari 4 itu berapa aja misalkan. K yang kurang dari min 5 lah kita ambil ya, yang terdekat aja. Min 5 tambah 1 ini X kuadrat min 4 dikali min 5 tambah 10 ini X plus 5 dikali min 5 plus 17. Berarti di sini fx sama dengan ya min 4 ya. Jadinya min 4 X kuadrat ya min ya di sini min 20 plus 10 X ya. Ininya min 25 plus 17. Maka di sini fx sama dengan min 4x kuadrat ya plus 10x min berapa nih? Min 8 ya. Min 8. Nah, sekarang kita lihat ketika K-nya min 5 kita masukkan ke sini ternyata apa? A yang dihasilkan ya, A yang dihasilkan itu adalah kurang dari 0. Sedangkan apa? Syaratnya di sini adalah A lebih besar dari 0. Ternyata apa? Min 4 tidak masuk ke dalam penyelesaian di sini. Jadi yang masuk cuman K lebih besar dari 2 sebagai solusi atau penyelesaiannya. Gitu. Setelah kita masukkan dan melakukan pembuktian. Apakah K lebih besar dari 2 itu akan menjadi sebuah solusi? Sekarang kita lihat. Fx sama dengan K plus 1 ininya kuadrat. Nah, sekarang kalau misalkan K-nya kita masukin 3, ya, 3 plus 1 X kuadrat. Berarti di sini 4X kuadrat. Maka di sini tertera jelas bahwa nilai A-nya lebih dari 0, maka dia memenuhi. Itu kalau mau lebih jelasnya lagi, ya masukin semuanya, terus uji syarat keduanya, D-nya. Gitu. Ya. Lanjut. Assalamualaikum, Bang. Kenapa? Halo? Kedengaran? Alhamdulillah masih dengar. Bisa di scroll ke atas nggak? Ya. Di bagian syarat yang kedua, aku masih belum mengerti yang D kuadrat dikurang 4AC kurang dari 0, itu kenapa ya begitu, Bang? Kenapa apanya? Sorry, bentar gue gedein. Apa? Kenapa syaratnya kayak gitu? Aku tadi kurang dengar bagian syarat 2, alasannya kenapa bisa Oke, dikuasai kenapa kurang. syaratnya harus D kurang dari 0 gitu? Nah, kita kembali ke lembar sebelumnya. Bahwa yang mendefinisikan definite positif itu artinya adalah kurva tidak memotong sumbu X. Nah, itu pengertiannya. Pengertian pertama dari definite positif, kurva tidak memotong sumbu X. Nah, syarat dari kurva tidak memotong sumbu X itu adalah apa? Nilai D-nya itu harus kurang dari 0. Karena kalau D-nya sama dengan 0, artinya apa? Kurva menyinggung garis atau sumbu X.
Kalau D-nya lebih besar dari 0, maka kurva memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Gitu kan, waktu itu sama Bang Doni pasti udah dijelasin kan. Gitu, di video alternatifnya juga udah ada. Gitu, makanya di sini syarat keduanya adalah D kurang dari 0. Gitu. Halo Be. Ya, kenapa? Sebelumnya saya boleh nanya nggak? Cuman yang saya mau tanyakan itu bukan terkait soal, tapi masih terkait dengan materi yang Babi bawakan di malam ini. Ya. Gini Be, kan kebetulan saya itu orangnya FOMO dengan bimbel dan buku. Nah kebetulan bimbel dan buku yang saya punya itu materi prioritas yang paling sering itu seperti aljabar, terus teori bilangan, kayak ada pencacahan, statistik, sama di geometri. Nah untuk aljabarnya itu paling sering di barisan dan deret sama fungsi. Tapi kan selama 2 minggu ini kita lebih fokus ke fungsi kuadrat. Nah, kadang saya terbayang-bayang kalau semisal selama 2 minggu fokus di fungsi kuadrat, kadang terpikirkan ya kayaknya soal ini keluar atau tidak ya, daripada saya fokus 2 minggu ini belajar fungsi kuadrat, lebih baik mungkin saya belajar di materi prioritas. Cuman pasti saya tahu ada alasan tersendiri Babeh kenapa milih fungsi kuadrat untuk di materi awal. Jadi mungkin bisa kasih alasan supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk mempelajari materi ini dan tidak terbayang-bayang kalau soal ini keluar atau tidak. Oke. Sekadar info bahwa barisan dan deret itu terpisah dengan aljabar. Sebagai info aja ya. Barisan dan deret itu terpisah dengan aljabar. Itu ilmu hitung sebenarnya. Atau aritmetik. Bagian dari ilmu hitung, aritmetik. Ya, karena aljabar dan aritmetik itu adalah 2 hal yang berbeda. Ya. Tapi kan rumus dari barisan dan deret juga ada aljabarnya, Bi. Ya, itu hanya formula. Ya kan? Artinya tanpa ada rumus pun sebenarnya barisan dan deret itu bisa lo hitung sendiri. Ya. Nah, aljabar itu turunannya banyak sekali. Ya. Kalau kita mengacu pada kurikulum Cambridge, turunan dari aljabar itu ada sekitar 5. Pertama, itu adalah basic algebra yang isinya adalah operasi hitung dan aturan berhitung dari aljabar. Kedua, itu ada persamaan linear. Ketiga, itu ada persamaan kuadrat. Yang keempat, itu ada changing subject by the formula, artinya lu mengacak-ngacak rumus. Misalkan rumus volume ditanyakan jari-jarinya. Rumus volume ditanyakan tingginya, misalnya. Nah, itu basic aljabar. Nah, basic aljabar yang kelima itu adalah apa? Fungsi linear. Nah, baru nanti turunannya ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat, apa sebagainya. Nah, itu yang bikin buku. Ya, kalau kita mau fair-fairan ya, aljabar fungsi kuadrat itu masuk pada aljabar juga, turunan dari aljabar juga. Ya. Jadi coba lo cari info lagi, apakah fungsi kuadrat itu termasuk aljabar atau bukan? Ya, biasanya tahu kalau fungsi aljabar sama yang linear itu aljabar, tapi saya tadi juga dapat ilmu baru kalau barisan itu nggak masuk aljabar, soalnya yang bimbel yang pernah saya ikuti juga dia masukkan di aljabar, dan biasanya aljabarnya itu lebih sering ke eksponen. Ya, makanya di sini ya gue agak bingung juga, banyak yang bukan banyak sih, gue beberapa juga menemukan bahwa barisan dan deret itu termasuk pada aljabar. Tapi kalau menurut gue, kalau kita bicara secara definisi ya, bahwa barisan dan deret itu kan berarti barisan angka, ya kan? Deret itu berarti penjumlahan. Artinya apa? Di sini ada angka, di sini ada penjumlahan. Berarti kita bicara apa di sini? Bicara numerikal gitu kan? Bicara angka di sini kan? Nah, itu masuknya kepada apa? Kepada aritmetika. Aritmetika itu ilmu hitung. Gitu. Nah, kalau aljabar itu ilmu hitung yang ditambahkan dengan variabel. Gitu. Jadi memang sebenarnya ada irisan antara aljabar dengan aritmetika pada bab barisan dan deret. Ya, tapi secara konsep awal barisan dan deret itu masuk ke dalam materi aritmetika. Makanya kalau kalian perhatikan di sekolah
Ya, waktu kalian SMP, apakah kalian belajar barisan dan deret dulu atau persamaan dulu atau fungsi dulu? Coba. Kalau diingat-ingat ya, waktu SMP, belajar fungsi dulu atau belajar barisan dan deret dulu? Setahu gua dulu waktu gue SMP, gua belajarnya fungsi dulu, fungsi linear gitu. Kalau misalkan di sini ada semacam perbedaan, berarti memang ternyata ada perbedaan pandangan nih. Kalau gua pandangannya ya bahwa kita aljabar itu ya belajarnya fungsi dulu gitu. Karena rumus-rumus yang ada di barisan dan deret ya itu juga merupakan sebuah fungsi. Kalau menurut gua ya, kalau menurut gua gitu. Dan di buku yang gua pegang sebagai bahan pembelajaran gue sehari-hari, di sini barisan dan deret itu diletakkan justru di bab 20. Fungsi kuadrat itu diletakkan di bab 3. Itu. Dan satu hal, kita kalau belajar itu nggak usah khawatir soalnya keluar atau enggak. Emang siapa yang bisa nebak soalnya bakal keluar? Sekarang gue tanya, orang yang bikin buku di bimbel lu bisa memang menebak 90% siapa yang apa soal apa yang keluar, bab apa yang keluar? Gue rasa enggak. Tapi kalau memang tebakannya benar, nah itu saya wajib mencurigai. Oke, Beh. Makasih, Beh. Sebenarnya pertanyaan saya sudah terjawab dengan jelas. Nggak mungkin bisa ditebak, bro. Ya, Beh. Tapi yang saya lihat ini siapa? Di buku sama bimbel yang saya ini dia lebih ke survei soal tahun per tahun, Beh. Kayak tahun ini yang keluar Ya, tahun berdasarkan ini ini. kan, Iya, berdasarkan jumlah soal terbanyak kan yang keluar iya, itu Beh. Benar. apa. Misalkan tahun ini yang terbanyak ini, tahun ini yang terbanyak ini, tahun ini terbanyak ini. Ya kalau misalkan si pembuat soal tiba-tiba bilang, ah tahun lalu kayaknya yang keluar paling banyak, misalkan barisan dan deret nih, gue tahun ini pengen paling banyak limit gitu katakanlah, gue tahun ini pengen paling banyak statistik gitu, atau tahun ini gue pengen paling banyak keluarin trigono siapa yang tahu kan gitu. Makanya gue paling 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 tidak suka belajar itu dari yang paling banyak muncul, karena kalau kita belajar dari yang paling banyak muncul itu nanti belajarnya jadi lompat-lompat dan nggak akan berurutan, sedangkan belajar itu pasti berurutan. Oke, Beh. Makasih, Kalau Beh. kalau di sini ada anak tamsis, ya anak tamsis di sini ada bat 1. Siapa tamsis bat 1? Ada tamsis bat 1 di sini? Masih bertahan? Nggak ada? Silakan kalian tanya kepada tamsis bat 1. Apa yang gue ajarkan ketika kalian pertama kali tiba di Alternativa? Apa yang kalian terima ya? Atau apa yang gue ajarkan ketika kalian pertama kali tiba di Alternativa? Apakah gue langsung ngajarin eksponen? Atau kalian bisa lihat dari 36 bab matematika dasar itu dimulai dari mengenal sistem bilangan. Nggak ada rumus, nggak ada. Tambah kurang, bagi kurung. Bahkan gue dulu ngajarin bagi kurung ya nggak? Pembagian porogapit. Nah, belajar tuh kayak gitu. Per episode. Nggak bisa skip. Gitu ya. Oke, ya karena ini udah jam 9, ya gue juga harus istirahat. Jadi gue harus segera pulang ke rumah dan rest well. Ya, besok juga kayaknya gue ada jadwal ngajar lagi sore. Ya, yang udah resen kalian terlalu malam ya resennya karena harusnya dari tadi resennya. Ya, kita lanjut lagi nanti di pertemuan berikutnya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya sama Bang Doni itu nanti bakal belajar fungsi komposisi kayaknya ya.
Ya, sama-sama, sama-sama.